Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video hari ini gue akan membahas contoh soal tentang induksi matematika ya. Jadi contoh soal lanjutan dari materi induksi matematika minggu lalu. Oke, jadi di video ini gue akan menjelaskan ulang. Kalau kalian misalnya tadi pas di Zoom masih kurang paham, bisa nonton ulang lagi video di sini. Oke, kita langsung saja masuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada sebuah pernyataan matematika ya. Misalkan Pn itu kita definisikan sebagai n pangkat 3 ditambah 2n. Nah, kata dia ini itu habis dibagi 3 untuk setiap n-nya itu adalah bilangan asli. Benarkah pernyataan ini? Nah, untuk membuktikan apakah pernyataan ini benar, kalau misalnya setiap n pangkat 3 ditambah 2n itu habis dibagi 3, dengan syarat n-nya selalu bilangan asli ya. Nah, ini kalian harus membuktikannya dengan konsep induksi matematika yang sudah Ibu jelaskan dalam Zoom ya. Nah, di sini yang pertama ada dua yang harus kalian buktikan. Jadi untuk setiap atau di sini langsung saja kita harus membuktikan P1-nya benar. Kita harus buktikan P1 benar. Nah, apa sih P1 benar itu maksudnya apa? Berarti yaitu kita harus buktikan, jadi pada saat n-nya 1 gitu kan ya, ini kan Pn, ini kan sama aja kita bisa nulis Pn itu sama dengan n pangkat 3 tambah 2n gitu. Berarti pada saat kita masukkan n-nya sama dengan 1, kita harus buktikan P1-nya benar. Atau apa itu P1 benar? Berarti kita harus membuktikan P1 ini akan habis dibagi 3. Kalau terbukti dia habis dibagi 3 ya, karena kan pernyataannya habis dibagi 3. Yaudah, berarti betul P1-nya. Nah, terus yang kedua, setelah kalian membuktikan P1-nya benar, nah nggak cukup ya hanya membuktikan P1-nya benar, kalian juga harus membuktikan, jadi saat kalian mengasumsikan, misalnya asumsikan, nah sekarang misalnya kalian asumsikan PK-nya benar. Di sini kalian asumsikan PK benar. Nah, ini asumsi berarti modal yang kalian tahu nih. Jadi kalian punya modal PK-nya benar nih, gitu. Nah, PK benar itu apa? Berarti nanti di sini kalau jelasannya. Nah, yang mau kita buktikan sebenarnya bukan PK-nya, karena PK benar itu kan asumsi kalian. Yang mau dibuktikan ADB ya, Ibu singkat saja, akan dibuktikan. Yang mau kita buktikan adalah PK plus 1-nya yang benar. Nah, kita akan membuktikan PK plus 1-nya benar. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Ya, di sini kita jawab. Kita akan buktikan P1 benar. Berarti akan dibuktikan P1 benar. Oke, kita lihat. P1 itu apa sih? Nah, lihat fungsi Pn-nya, fungsi P-nya ya. Soalnya ini kan fungsinya dalam P. Oke, di sini Ibu nulisnya P. Nggak harus P sih. Kalau misalnya nanti dia fungsinya dalam F, itu berarti jadi F1-nya benar, gitu ya. Ini kan contohnya fungsinya dalam P. Nah, kita mulai P1 dulu deh, kalian definisikan. Kalau Pn sama dengan n pangkat 3 ditambah 2n, berarti P1 apa? Berarti tinggal kalian gantikan, ini kan berarti saat n-nya 1. Berarti kalian ganti, n-nya saja yang kalian ganti jadi 1. Oh, berarti jadinya 1 pangkat 3. Berarti jadinya 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 ya kan? Kan n-nya jadi 1 nih, 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 1 tambah 2, nah 3. Betul nggak? 3 itu habis dibagi 3, betul ya? 3 bagi 3 kan 1, dia nggak ada sisa. Habis dibagi itu maksudnya dia saat kalian bagi. Jadi saat bilangan, suatu bilangan kalian bagi 3, itu nggak ada sisanya. Gitu. Jadi kan kita tahu 3 bagi 3 itu ya 1, nggak ada sisa ya, sisanya 0. Ya udah, berarti betul ini habis dibagi 3. Berarti terbukti, ya kan? Jadi terbukti. Nah, jadi terbukti kalau P1 benar. Ya. Jadi terbukti kalau P1-nya benar. Karena P1 itu kan dia bilang sama dengan 3 nih, setelah kita jabarin. Nah, ternyata 3 itu ya habis dibagi 3. Nah, jadi terbukti. Jadi P1-nya habis nih dibagi 3. Jadi P1-nya benar. Oke, nah selanjutnya kita punya asumsi PK-nya benar.
Oke, berarti ini modal ya, ini modal kalian. Oke, kalian punya modal PK-nya benar. Nah, PK benar itu apa? Ya kan, berarti PK benar itu apa? Berarti kan kalian ganti aja sebenarnya ini. Berarti kan ini saat N-nya K. Berarti kalian ganti jadinya K pangkat 3 ya. N-nya saja yang kalian ganti. Ditambah 2K, ini akan habis dibagi 3. Ya, karena kalian sudah mengasumsikan ini benar, ya berarti ini juga benar. Berarti K pangkat 3 tambah 2K ya habis dibagi 3. Ya udah, ini kalian jadikan modal kalian untuk membuktikan si ini nanti. Yang mau kalian buktikan kan PK per satunya ya. Nah, berarti kan akan dibuktikan PK plus 1 benar. Nah, apa itu? Kita tulis dulu, yaitu berarti tinggal diganti nih, N-nya jadi K per 1 ya. Berarti kalian akan membuktikan K per 1 pangkat 3 ditambah 2 ya kan, N-nya kan jadi K per 1, berarti K per 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali K plus 1, ini akan habis dibagi 3, betul nggak? Ini kan yang mau dibuktikan. Jadi dengan modal ini, bagaimana caranya kalian membuktikan ini akan habis dibagi 3? Nah, berarti kita jabarin dulu ininya. Kita jabarin dulu persamaan ininya ya. Nah, ini kita jabarin. Nanti setelah kita jabarin, nanti kita kaitkan ke sini. Nah, benar nggak nanti dia hasilnya habis dibagi 3? Oke, kita jabarin dulu ininya ya. Nah, K plus 1 pangkat 3 ditambah 2K plus 1. Oke, nah dari sini ini kalian buka, coba K plus 1 pangkat 3 itu jadinya apa sih? Kalau kalian masih ingat segitiga Pascal ya. Ini misalnya ibu tulis aja di sini, misalnya A plus B pangkat 3 itu kan sama aja A kuadrat ditambah 3 ya, 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, ini 3 Pascal. Ini kan soalnya udah pangkat 3 ya. Oke, berarti ini sama mirip nih. Ini A-nya, kita anggap ini A-nya, ini B-nya. Berarti gimana kalau kita mau menjabarkannya? Kita buka kurungnya. Jadi ini akan sama dengan K pangkat 3 gitu kan. Tadi kan A pangkat 3 terus 3 dikali, nah K kuadrat dikali 1 gitu kan. Ditambah sekarang kebalikannya, dikali K dikali satunya yang kuadrat. Ditambah, nah B pangkat 3, 1 pangkat 3. Ya kan, tadi rumusannya gitu kan ya. Oke, nah ini kalian kali pelangi kalau yang ini. Tahu ya, kali pelangi ya, kalikan ke dalam. Jadinya 2K ditambah 2. Oke. Nah, setelah itu coba di sini kan jadinya K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat nih. Terus ditambah 3K ya. Ini kan kali 1 ya, K kuadrat kali 1 ya K kuadrat, dikali 3 ya 3K kuadrat aja. Ini 1 kuadrat 1 dikali K ya K dikali 3 ya jadi 3K aja. Terus ini 1 pangkat 3 tetap 1. Ini 2K tambah 2. Nah, ada nih yang bisa kita tambahkan ya. Atau jangan ditambahkan. Coba kalian lihat. Di sini kita modalnya apa sih? K pangkat 3 tambah 2K. Oke, ini K pangkat 3 sama 2K ada nih. Nah, ini kalau coba kita satukan saja ya, biar lebih terlihat ya. Kita kan punya modal ini soalnya. Berarti K pangkat 3 ditambah 2K. Nah, apa kan? Dipindahkan. Kan kalau dalam penjumlahan berlaku komutatif ya. Jadi nggak masalah. Dipindahkan hasilnya akan sama aja. Nah, terus yang ini deh, misalnya, oke, ini jadinya 3K kuadrat, kita tulis lagi, ditambah 3K. Nah, ini kan sama ini bisa ditambah ya. Kalau ini kan nggak bisa ya, ini variabelnya kuadrat. Ini variabelnya linear ya, maksudnya K doang bisa kuadrat, jadi nggak bisa ditambah. Nah, ini kan sama-sama bilangan, 1 sama 2, 1 tambah 2 ya 3. Oke, nah dari sini, coba, nah ini udah yang paling sederhana ini ya, bentuk dari penjabaran ini. Oke, ini dari modal, dari asumsi ya, dia betul habis tuh. Jadi ini udah pasti habis dibagi 3. Apakah ini habis? Pasti, karena kelipatan 3 kan. Ini juga kelipatan 3, ini kelipatan 3. Nah, ini kelipatan 3. Kalau kelipatan 3 pasti habis dong. Habis dibagi ya, habis dibagi 3 ya kan, karena
Kalau kelipatan 3 ya kalau kalian bagi 3 ya pasti kan nggak ada sisanya, pasti akan habis gitu dibagi 3. Dan ini juga pasti akan habis dibagi 3 dari asumsi. Nah, bilangan kalau semuanya habis dibagi 3 ya pasti hasilnya akan, jadi kita bisa tarik kesimpulan ini juga pasti akan habis dibagi 3. Karena semuanya habis dibagi 3 kan, ini habis dibagi 3, ini juga pasti, kelipatan 3, ini apalagi gitu kan. Ya udah pasti kalau kita jumlahkan ya hasilnya pasti akan habis dibagi 3. Jadi terbukti. Nah ya, jadi terbukti kalau PK plus 1-nya benar. Karena terbukti kan, ini kan PK plus 1 kan ini. Ya kan, maksudnya ini habis dibagi 3. Nah ini kan udah kita jabarin. Nah kita jabarin kan ini kan. Yang paling sederhananya setelah udah dijabarin kita bisa kaitkan di sini, ternyata hasilnya habis dibagi 3. Berarti betul ini tuh habis dibagi 3. Berarti terbukti PK plus 1-nya benar. Kalau misalnya 1 dan 2 terbukti ya, misalnya ini udah kalian buktikan, ini juga sudah terbukti, jadi yang bisa kita tarik kesimpulannya, jadi berdasarkan 1 dan 2, maka pernyataan matematika ini, maka pernyataan n pangkat 3 ditambah 2n itu benar, habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli ya, kalau 1 dan 2-nya terbukti. Seperti itu. Guys, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Di sini ada contoh soal 2. Nah, ini pernyataannya beda sama yang contoh sebelumnya ya. Jadi pernyataannya gini, untuk n bilangan asli, nah buktikan kalau 2 pangkat n akan selalu lebih besar dari n. Nah, ini caranya buktikan sama pakai induksi matematika ya. Nah, berarti yang pertama akan kita buktikan, misalnya ibu pakai masih dalam P aja ya. Akan dibuktikan P1 benar. Untuk berarti di sini pada saat n-nya 1 ya. Nah, untuk membuktikan P1 benar, berarti kita akan membuktikan apa? Berarti kita akan membuktikan 2 pangkat 1 akan lebih dari 1. Benar nggak tuh? Gitu ya. Dan berarti kita mulai deh, pada saat n-nya 1. Ini kan pada saat n, gitu ya. Pada saat n bilangan asli, 2 pangkat n lebih dari n. Itu pernyataannya. Kita mau membuktikan, apakah pada saat n-nya 1 itu benar? Nah, pada saat n-nya 1, berarti kan tinggal kalian ganti n-nya jadi 1, gitu ya. Berarti 2 pangkat 1, ya kan? 2 atau enggak 2 pangkat n itu sama aja 2 pangkat 1, ya kan? Nah, berarti 2 pangkat n sama aja 2 pangkat 1 karena n-nya kan diganti jadi 1. Nah, apakah ini kan hasilnya 2? Oke. Nah, 2, nah ini lebih dari, nah ini kan n-nya jadi 1 ya. Ya udah, 2 itu lebih dari 1, ya kan? Karena n-nya kalian ganti jadi 1. Betul. Jadi pada saat kita ganti n-nya 1, berarti kan jadinya kan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, 2 pangkat 1 ini akan lebih dari 1. Kan n-nya benar. 2 itu lebih dari 1 itu benar. Oke? Betul. Oh, berarti terbukti. Terbukti P1-nya benar. Gitu kan? Oke? Karena terbukti, karena 2 itu emang lebih dari 1 ya, berarti betul. Gitu. Pada saat n-nya 1 ya P1-nya benar. Itu ya. Oke. Sekarang selanjutnya. Yang kedua, sama kayak sebelumnya kita asumsikan. Oke, kita asumsikan PK-nya benar ya. Berarti ini pada saat n-nya sama dengan K. Kita asumsikan PK-nya benar. Yang akan kita buktikan adalah kayak tadi lagi, PK plus 1-nya benar. Itu ya. Sini nggak harus selalu P sih. Kalau kalian mau, Bu, saya mau pakai Ki, nggak apa-apa, Ki 1 benar. Berarti dari sini Kika, berarti Kika. Berarti kalian buktikannya Kika plus 1, gitu ya. Cuman karena di buku itu ya pakainya P, ya udah ibu ikutin yang ada di buku aja. Jadi ya pakainya P. Oke, tapi ini cuman kayak simbolnya aja sih. Nah, oke, kita punya asumsinya. Oke, kita jabarin dulu asumsinya ya. Ini modal kita nih. Oke, kalian punya asumsi PK itu benar. Nah, PK itu benar apa sih? Berarti kalau kalian sudah mengasumsikan PK-nya benar, berarti ini benar. Kalau 2 pangkat K akan lebih dari K, ini betul. Karena kalian sudah mengasumsikan PK-nya benar. Oke, kalian berarti punya modal ini. Modal inilah yang nanti akan kalian gunakan untuk membuktikan si PK plus 1. Berarti yang akan dibuktikan PK plus 1 kan benar. Apa sih
PK plus 1-nya itu berarti yaitu, ya kan, PK plus 1 benarnya apanya sih gitu kan, yaitu kita akan buktikan, sama saja kita akan buktikan. Nah, berarti pada saat PK plus 1 berarti N-nya kan kalian ganti jadi K plus 1. Berarti kalian akan membuktikan 2 pangkat K plus 1, ikutin aja kan ini yang mau dibuktikan ya, akan lebih dari K plus 1. Nah, ini dia. Jadi ini yang mau kalian buktikan sebenarnya. Kalau ini terbukti, berarti PK plus 1 benar. Sehingga yang nomor 2 benar. Oke? Tapi ini modalnya. Coba dengan modal ini, nah gimana caranya bisa nyambung ke sininya. Kalau ini akhirnya betul. Kayak tadi ya, sebenarnya mirip. Oke. Kita jalan dari yang sebelah kiri ya. Kita mau membuktikan dari yang sebelah kiri nanti sehingga dapat yang sebelah kanan juga seperti ini. Jadi kalau membuktikan itu jangan misalnya kalian tulisin lagi, enggak, itu kan ini yang baru mau dibuktikan kan, berarti kalian misalnya mau mulai dari yang kirinya dulu nanti sehingga jadinya seperti ini gitu. Jadi kita mulai dari yang kirinya dulu gitu, berarti ini sama aja 2 pangkat K plus 1. Oke, kita jabarin deh ya, kita mulai dari yang ini dulu nih, gimana akhirnya nanti dengan menggunakan modal ini diperoleh seperti ini, terbukti kalau ini tuh akan lebih dari K plus 1. Nah ini sifat berpangkat nih, ingat ya, kalau misalnya ada A pangkat M tambah N, kalau pangkatnya jumlah itu bisa kalian pisah menjadi suatu perkalian ya, bilangannya, jadi pangkatnya bisa terpisah menjadi suatu perkalian. Nah berarti ini juga bisa kan, bilangan berpangkat ya, masih ingat dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, kemudian pangkatnya penjumlahan ini bisa kalian pisahkan, nanti jadi bentuknya kayak perkalian, jadi 2 pangkat K, jadi satu-satu ini jadi 2 pangkat K, nah ini karena dijumlah jadi dikali 2 pangkat K gitu, oke? Jadi 2 pangkat K, nah ini dikali 2 pangkat 1, ini enggak lain adalah ini gitu, ya kan, nah sama-sama 2, jadi ntar bisa, ini jadi bisa ditambah. Nah ini ibu pecah gitu ya, kenapa ibu pecah? Karena ibu punya modalnya 2 pangkat K doang. Nah ini kan kalau ibu pecah nanti jadi muncul si 2 pangkat K-nya ini kemauannya. Jadi ini tuh kalian harus menggunakan nalar kalian, logika kalian gimana nih ya, dari sini bisa kita kaitkan gitu. Oke, jadi emang soal ini agak nalar. Nah muncul nih si 2 pangkat K-nya setelah kita gunakan sifat berpangkatnya. Oke, berarti dari sini kita boleh pakai ininya. Dia bilang 2 pangkat K itu lebih dari K. Berarti kalau 2 pangkat K, berarti ini kan sama aja 2 pangkat K kali 2 ya. Kan 2 pangkat 1, 2. Berarti ini boleh ibu tulis ini akan lebih dari K kali 2. Ya, berarti boleh ibu tulis kalau ini akan sama dengan K kali 2. Ya, karena kan 2 pangkat K-nya lebih dari K tuh. Nah ini 2-nya ibu tulis lagi aja, nggak masalah kan kalau kalian menambahkan suatu variabel, asal variabelnya sama ya tandanya tetap akan lebih, maksudnya bukan variabel, kalian tambahkan angka bilangan nih itu, kalau angka bilangannya masih sama, nah ini tandanya tetap masih lebih besar gitu kan. Nah ini kan ada angka 2-nya, nggak masalah, sama-sama masih 2, berarti akan tetap lebih besar. Nah berarti dari sini kita tahu 2 pangkat K plus 1, gini aja langsung ya, ini kan sama di ini, nah ternyata ini akan lebih dari ini, nah ini kan berarti akan lebih dari K dikali 2 atau sama dengan 2K, K kali 2 ya 2K ya, oke, K kali 3 ya 3K. Nah 2K itu nggak lain adalah K tambah K, benar nggak? Ya kan, kayak A tambah A, apel tambah apel jadi 2 apel. Ya berarti kalau ada 2K, berarti sama aja K ditambahin si K lagi, berarti sama aja 2K gitu kan. Oke, nah dari sini coba menurut kalian, kalau ini adalah K-nya bilangan asli ya, ini K-nya bilangan asli loh, berarti kan pasti K-nya itu dimulai 1, 2, 3, 4, 5 dari seterusnya, nggak mungkin negatif ya, karena bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, jadi makin besar. Nah ini pasti akan lebih dari K plus 1, setuju nggak sama kalian? Ini kan ya K sama-sama masih K ini. Nah ini pasti akan selalu lebih dari 1, ya K-nya maksudnya lebih dari sama dengan, bisa juga atau lebih dari 1, karena saat kita misalkan ibu masukin K-nya 2,
Nah, pasti akan lebih besar. Kalau Ibu masukin lagi K-nya 3, K3 akan lebih besar dari 1 lagi. Ibu masukin saat K-nya 4 akan lebih besar dari 1 lagi. Jadi bentuk si K tambah K itu pasti akan selalu lebih besar dari K plus 1. Ya, karena K-nya ini kan adalah suatu bilangan asli, jadi akan selalu lebih besar dari ini. Nah, sehingga terbukti kan kalau ini pasti juga akan lebih dari ini. Ya kan, ini kan beruntun. Jadi terbukti. Nah, ini jadi ya. Sama aja jadi. Jadi terbukti 2 pangkat K plus 1 itu akan lebih dari K plus 1. Karena ini awal urutannya. Ya, awal urutannya dari yang ini. Dari sini sebenarnya ya. Dari sini kan sebenarnya, sehingga kita bisa ngaitin. Nah, sehingga dia lebih dari K plus 1. Oke, kenapa ini bisa lebih dari K plus 1? Kan karena K-nya itu bilangan asli. Jadi pasti akan selalu lebih besar dari 1. Oke, sehingga bisa kita katakan kalau K plus K itu pasti juga akan lebih besar dari K plus 1. Jadi terbukti kalau 2 pangkat K plus 1 lebih dari K plus 1. Oke, karena kan dari sini lebih dari ini, tapi ini lebih dari ini, berarti sama aja ini juga akan lebih dari ini. Jadi terbukti, sehingga 1 dan 2 terbukti. Karena 1 dan 2 terbukti, berarti pernyataan ini betul. Jadi untuk setiap N bilangan asli, berarti terbukti kalau 2 pangkat N akan selalu lebih besar dari N. Seperti itu ya. Oke, kita masuk contoh soal terakhir ya guys. Nah, di sini ada contoh soal 3. Nah, ini juga beda nih ya dari contoh-contoh sebelumnya yang tadi. Nah, ini lebih kayak, nah ini sigma nih. Nah, di sini kita suruh membuktikan rumus dari suatu sigma. Jadi misalnya untuk semua bilangan asli N ya, kita suruh buktikan kalau sigma dari I ya, dimana I-nya itu batasannya dari 1 sampai N. Jadi kalau sigma dari I itu sama dengan setengah dikali N dikali N plus 1. Jadi kalau kita mau menjabarkan si sigma I-nya ini, dimana I-nya dari 1 sampai N, itu hasilnya akan seperti ini. Gitu. Nah, kita buktikan, betulkah ini rumusnya? Nah, cara membuktikan pernyataan ini, apakah betul atau tidak? Nah, kita gunakan lagi konsep induksinya yang kayak tadi ya. Yang pertama, langsung saja ya, kita akan dibuktikan, Ibu masih dalam pakai P aja ya, akan Ibu buktikan P1 benar ya. Nah, berarti ini kan saat N-nya 1 ya, jadi untuk N sama dengan 1 akan dibuktikan P1 benar. Oke, sekarang kita lihat apakah betul P1-nya benar. Oke, berarti saat N-nya 1 nih. Nah, kita ganti coba ya. Kita mulai, nah yang ini dulu deh. Nah, pada saat N-nya 1, berarti kan I-nya dimulai dari 1 sampai 1 gitu ya. Kan N-nya 1 kan. Ya udah, berarti sigma dari I, dimana I-nya itu 1 sampai 1 gitu, nggak apa-apa. Nah, itu sama dengan apa? Ya kalau sifat sigma ya, kalau I-nya misalnya dari A sampai A gitu, dari I-nya, ya udah berarti kan sama aja hasilnya A doang jawabannya. Karena kan sifat sigma gitu kan, tinggal kalian masukkan saat I-nya 1 ya 1. Ya udah kan, batasannya cuma 1 sampai 1, udah berarti stop. Jadi hasilnya ya si 1 doang gitu kan. Kecuali kalau misalnya sini 1 sampai 2, berarti 1 tambah 2 gitu kan. 1 sampai 2, jadi hasilnya 3. Cuma kalau dia ininya sama, atas bawahnya ya hasilnya ya udah itu doang gitu. Berarti sigma dari I, dimana I-nya dari 1 sampai 1, ya udah jawabannya cuma 1 doang gitu. Oke? Nah, kita buktikan sekarang yang ini. Coba yang ini hasilnya berapa nih? Nah, saat N-nya sama dengan 1. Nah ya, coba setengah, berarti kita ganti nih N-nya 1. Berarti 1 tambah 1 gitu kan ya. Coba nih hasilnya berapa nih kalau N-nya kita ganti jadi 1. Berarti setengah kali N-nya kan 1 dikali, nah ini jadi 1 juga, 1 tambah 1. Nah ini setengah. Nah ini 1 kan. Nah 1 tambah 1, 2. Ya kan, ini ditambahkan dulu. Nah, baru kalian bagi kan. Ya kan, kalau dalam kurung berarti dalam kurung dulu ya. Ya udah, ini tuh 2 bagi 2 kan. 1 kali 1 ya kan. Dikali 1 lagi ya 1. Nah, sama-sama hasilnya 1 tuh, ya kan? Yang ini saat N-nya 1 hasilnya 1, yang ini saat N-nya 1 juga hasilnya 1, berarti terbukti. Ya kan? Jadi terbukti saat I-nya dari 1 sampai 1 dari I gitu kan. Itu akan sama dengan setengah N plus 1 gitu.
Oh, maksudnya pada saat n-nya 1 ya, jadi ininya 1 langsung. Ininya udah, enggak nih, tetap dalam. Nah ininya n-nya yang ini yang gitu. Nah ini terbukti tuh. Ini artinya sama-sama 1 kan tuh. Jadi terbukti sigma i nya, dimana i nya dari 1 sampai 1 itu akan sama dengan setengah kali 1 dikali 1 tambah 1. Jadi terbukti kalau P1 nya benar untuk n nya sama dengan 1 itu ya, karena terbukti ini hasilnya sama-sama 1 setelah kita ganti n nya 1 kan. Jadi terbukti yang pernyataan pertama. Oke. Nah sekarang kita akan membuktikan yang bagian keduanya ya. Tadi yang sudah kita buktikan tuh terbukti kalau P1 nya benar ya kan. Nah sekarang kita akan buktikan yang keduanya. Nah jadi kita asumsikan yang kedua gimana, kita asumsikan dulu kan. Asumsikan PK benar. Nah nanti setelah kita mengasumsikan PK benar, baru kita akan membuktikan siapa PK plus 1-nya benar. Nah, karena kan ini ya yang sebenarnya yang mau kita buktikan untuk setiap n bilangan asli. Nah, berarti kalau kita mau membuktikan PK plus 1 benar yaitu, nah berarti apa? Berarti n-nya tinggal kalian ganti kan. Ini kan untuk setiap Pn lah, anggap aja ini misalnya suatu Pn gitu. Berarti untuk setiap PK plus 1 ya, dengan K plus 1 adalah setiap bilangan aslinya, berarti kita akan mengganti si n-nya itu jadi K plus 1. Berarti yang akan kita buktikan ini 1 sampai K plus 1 dari I, fungsinya tetap dalam I ya, kan yang berubah hanya si n-nya. Ini akan sama dengan ini. Nah ini n-nya kalian ganti jadi K plus 1, yang ini juga. Nah ini kan n-nya jadi K plus 1, tapi di sini ditambah 1 lagi, berarti ditambah 1 gitu. Nah atau ini bisa juga kita tulis, nah ini kan bisa ditambahin ya, 1 tambah 1 ya, bisa ya, jadi sama aja setengah, ini tetap K plus 1, yang ini jadi K plus 2. Jadi ini yang mau kita buktikan. Kalau terbukti ini sama dengan ini, nah berarti betul ya kan, berarti yang bagian 2-nya terbukti gitu pernyataannya. Jadi sehingga 1 dan 2 terbukti ya, tadi P1 nya udah benar, terus kalau PK plus 1 nya betul ya baru kita bisa katakan untuk setiap bilangan n asli gitu ya, setiap bilangan asli n, nah itu berlaku rumus seperti ini. Jadi sigma dari i di mana i nya 1 sampai n itu akan sama dengan setengah dikali n dikali n plus 1 gitu. Nah sekarang kita lihat, di sini kita punya modalnya apa? PK ya kan? Kita punya modal PK benar. Nah, PK benar itu apa gitu kan? Nah, PK benar itu berarti kan tinggal kalian ganti n ya kan? Berarti untuk setiap K bilangan asli. Berarti sigma I di mana I-nya dari 1 sampai K ya kan, n-nya diganti, di mana ini tetap dalam I. Nah, ini juga diganti, ini akan sama dengan setengah dikali K dikali K plus 1 ya kan? N-nya kalian ganti K, ini juga jadi K. Nah, berarti kalian punya modal ini. Gimana caranya dari modal ini kalian bisa membuktikan ini? Tadi ini yang mau dibuktikan ya, ADD ini begini. Kalau terbukti ini baru kita bisa mengatakan kalau PK plus 1-nya betul. Nah, gimana caranya? Oke, kita mulai dari sisi kiri dulu ya, untuk membuktikan ini sama dengan ini. Udah kita tulis dulu yang kayak tadi, hampir sama kayak tadi. Kita mulai dari sisi kirinya, berarti kita tulis nih sigma dari I, dimana I-nya 1 sampai K plus 1. Ini kalau kalian ingat, dari sigma kalau kita ubah jadi direct, gimana? Masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya. Ini kan berarti tinggal masukkan saja fungsinya I nya dimulai dari 1, berarti kan 1 pasti kayak gitu ya, ditambah 2. Nah ini kan pasti sampai batasannya K plus 1, K nya itu adalah suatu bilangan asli. Bisa kan ibu tulisnya titik-titik-titiknya pasti akan panjang tuh ya deretannya. Nah di sini bisa ibu tulis K, tapi di sini pasti ada lanjutannya K plus 1, karena setelah K ya pasti K plus 1. Ya kalau ada lanjutannya lagi ya K plus 2 gitu. Cuma kan mintanya sampai sini, ya udah stop di sini. Nah dari sini kita lihat, ini nggak lain adalah sigma I dari 1 sampai K dari I, ya nggak? Ini
bentuk deret ini kalau kita ubah ke sigma ya nggak lain ini. Ini soalnya kalau sigma ini kalau kalian jabarin kan sama aja 1 tambah 2 gitu kan. Saat ininya 1 jadi 1, saat ininya 2 jadi ditambah 2 sampai sampai terakhir i-nya k sampai k. Nah, berarti bentuk deret ini adalah ini sama aja dengan rumus ini, rumus sigmanya. Oke, berarti dari sini ke sini bisa kita tulis jadi seperti ini. Nah, ini ya udah tetap kita tulis k plus 1. Gak apa-apa ya. Oke, dari sini tahu ya. Ini bentuk deret ini sama aja ini sigmanya gitu. Oke, nah dari situ, nah kita udah tahu akhirnya ini ada nih yang bentuknya jadi sigma i di mana ini 1 sampai k. Nah, kita bisa mengaitkannya ke asumsi. Kita tahu karena kita membenarkan si PK itu berarti kita tahu ini tuh akan sama dengan ini. Sehingga ini bisa ibu ganti jadi setengah dikali k plus 1. Nah, tapi di sini ditulis lagi k plus 1. Oke. K plus 1 ya. Nah, jadi ini dapatnya dari mana? Dari asumsinya. Katanya ini sama dengan ini. Sudah kita asumsikan itu betul. Nah, ini udah tulis lagi k plus 1 ya. Nah, udah dari sini kan kita pengennya sampai sini ya. Sampai ya, sama gitu. Nah, ini kan belum sama nih. Ya udah coba kita otak-atik sehingga dari sini tuh hasilnya bisa sama ini gitu. Nah, ini ada k plus 1, ada k plus 1 nih. Ya. Di sini ada k plus 1, di sini ada k plus 1. Misalnya di sini ibu kurungin deh biar lebih terlihat. Nah, ini ya. Nah, berarti k plus 1-nya bisa kalian faktorkan. Itu k plus 1-nya boleh kalau kalian keluarkan. Nah, masalah kalau k plus 1-nya ibu keluarkan, kan sama-sama ada k plus 1 ya di sini. Nah, misalnya k plus 1 yang di sini ibu keluarkan, berarti sisanya tinggal setengah k, ya kan? Kalau k plus 1-nya keluar, berarti tinggal yang setengah k di dalam kurung. Terus ditambah, nah ini kalau k plus 1-nya ibu keluarin, berarti sisanya 1 doang ya. Karena kan pasti kalau k plus 1 ini sama aja 1 dikali k plus 1 kan. Jadi saat k plus 1-nya keluar, bukan berarti nggak ada bilangan di sini, pasti ada, yaitu bilangannya 1. Oke, nah dari sini belum sama ya, belum sama nih, cuma udah agak-agak mirip nih. Nah, coba sekarang kita akalin lagi. Nah, ini kan kita samakan penyebut deh ya. Kita samakan penyebut soalnya penyebutnya belum sama nih. Ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 1. Oke, kalau di sini ibu, berarti kalau gitu KPK-nya 2 kan. Ibu samakan penyebut. Nah, berarti kan di sini udah penyebutnya 2, di sini juga udah 2. Berarti tetap ya K, ya kan? Cuman di sini kan tadinya penyebutnya 1, di sini jadi penyebutnya 2, berarti di sini di atasnya jadi 2 gitu. Oke, tahu ya cara menyamakan penyebut. Nah, udah mirip nih, lihat nih. Udah sama sebenarnya. Cuma kan ini setengahnya di luar, nggak apa-apa, setengahnya di depan. Ya nggak apa-apa, ini kan sama aja. Kalau dalam perkalian kan bisa berlaku komutatif ya. Maksudnya nggak apa-apa, ini kan sama aja setengah dikali K plus 2 ini tuh sebenarnya. Jadi K plus 2 per 2 itu kan sama aja setengah dikali K plus 2. Berarti ini setengahnya kalau ibu pindahin ke depan ya nggak masalah, hasilnya akan sama aja. Jadi setengah, jadi ini tuh sama aja setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, sudah sama kan? Tuh. Sudah sama dengan yang diinginkan, sehingga terbukti. Nah, ini berarti kan ini kan sama dengan ini. Terus kita jabarin, ternyata dapat sama dengan ini. Berarti ini nggak lain adalah ini. Berarti terbukti kalau I dari 1 sampai K plus 1 dari I itu adalah ini. Nah, terbukti kan? Ini kan yang mau kita buktikan, sehingga jadi terbukti kalau PK plus 1 benar. Nah, berarti terbukti ini pernyataannya betul ya. Terbukti pernyataan matematikanya benar. Ya. Jadi terbukti pernyataan matematikanya benar. Atau dengan kata lain terbukti untuk setiap bilangan asli n, sigma dari I, di mana I-nya 1 sampai n itu akan sama dengan setengah dikali n dikali n plus 1. Nah, seperti itu pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya, semoga bermanfaat video ini untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.